Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Kita isi penantian kita menjelang iqamah dengan sedikit pengajian. Pengajian kita berkisar tentang keuntungan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang saya muliakan, setiap hari kita mencari keuntungan dalam hidup kita yang sekarang ini. Sejak jago lalok sampai kalalok balik, kita mencari keuntungan. Mencari keuntungan itu kalau bapak-bapak dan kini sudah termasuk juga ibu-ibu, bakureh namanya bahasa orang Padang. Mencari nafkah, bakureh. Tidak ada waktu kosong dari bakureh. Ada saja. Orang dinilai dari apa kerajonya, bara penghasilannya. Sehingga kalau untuk bekerja dalam tanda kurung bakureh, bila orang bertanya tentang bekerja atau pekerjaan, itu pastilah yang dimaksud dengan mata pencarian. Dan mata pencarian itu keuntungan. Dan apabila sudah siang hari, tidak ada pergi meninggalkan rumah mencari namanya, itu dianggap lebih rendah dibanding dengan orang yang kalaulah pagi hari ndak pai mencari. Jadi orang nan pai mencari dengan orang yang ndak pai mencari, itu dianggap lebih tinggi orang nan pai mencari dibanding dengan orang yang ndak pai mencari. Akhirnya nyaris hidup kita hanya untuk itu. Nyaris itu hampir setiap hari pangana mencari nafkah. Bisa jadi manggaleh, bisa jadi karyawan atau pegawai negeri. Yang pasti itu adalah mata pencarian. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, adakah tuntunan Allah berkaitan dengan mencari keuntungan itu? Jawabannya banyak, tapi tidak mungkin kita bahas semua. Coba kita lihat satu saja, satu ayat saja dari 6.000 lebih ayat Al-Quran. Kita lihat satu, surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirah, man kana yuridu harsal akhirah
Man kana itu orang-orang yang ada dia. Man kana orang-orang yang dia itu yuridu harsal akhirah, yang berkeinginan untuk memperoleh keuntungan akhirat. Jadi kalau ada orang berkeinginan memperoleh keuntungan untuk di akhirat, apa kata Allah? Nazid lahu fi harsihi, kami tambahkan keuntungan itu pada keuntungan dunianya. Kita ulang yang satu baris itu. Siapa orang yang adalah ia berkeinginan untuk mempunyai keuntungan di akhirat, kata Allah, kami tambahkan keuntungan akhirat itu pada keuntungan dunianya. Kelanjutannya, wa mangkana harsad dunia, dan kalau ada orang yang berkeinginan punya keuntungan dunia, naktihi minha, maka kami beri pula untuk dia. Wa malahu fil akhirah, tapi tidak ada keuntungan akhiratnya. Kalau kita putar menjadi bahasa kita, bahasa kampung awak, jemaah sekalian, kau ingin awak dapat keuntungan akhirat, tentu keinginan itu disampaikan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku keuntungan akhirat dari apa yang aku perbuat di dunia ini. Lalu Allah menambahkan keuntungan akhirat itu pada keuntungan dunia kita. Ditambahan saya. Tapi kalau kita berkeinginan keuntungan dunia, ya Allah gila bu keuntungan dunia, ya Allah gila bu keuntungan dunia, diberi oleh Allah keuntungan dunia itu, tapi tidak ada keuntungan akhirat. Nah, di situ nampak perbedaannya, bahwa Allah bermurah hati. Kalau kita berkeinginan keuntungan dunia, keuntungan akhirat, lalu diminta kepada Allah, kita tetap saja berbuat di dunia ini, bakure, mencari nafkah, mencari keuntungan segala macam. Tapi jangan lupa, kita meminta pula untuk mendapat keuntungan akhirat kepada Allah. Tentu meminta di pemintanya Bapak Ibu. Tak mau minta-minta saya. Seperti sebentar tinggalkanlah tempat kita berkureh itu untuk pergi sholat berjamaah. Ada orang yang membutuhkan, kita bantu. Suka bersedekah, suka berinfak, kepada orang-orang berbuat baik, tentu jumpa mintanya. Nah, kata Allah, ini janji Allah ini. Kata Allah, aku beri dengan menumpangkan keuntungan akhirat itu pada keuntungan dunianya. Jadi dilimpit, terlimpit, berlimpit dua, double keuntungan. Tapi kalau nanti kita minta selalu, ya Allah agila ambo rezeki hari kini ambo kapai bakureh, ya Allah agila ambo rezeki, ya Allah bisa untuk anak cucu tu, bisa untuk beli oto, bisa untuk bayar hutang, itu nan dunia sen yang didoakan itu ketika kapai bakureh. Nah, nan dunia itu insyaallah dapat. Tapi nan akhirat tidak diberi. Jadi Bapak dan Ibu, kok dibawa kaji awak ko ka pituah ranggai, ada pituah ranggai awak dulu ketika kamaningan kampung pai merantau, kecil ranggai awak oi nak pai lah merantau, tanamlah kebaikan, kok waang menanam padi nak, padi tumbuh, rumput pun tumbuh. Padi bisa disabi untuk makan, rumput bisa pula disabi untuk teranak. Tapi kalau waang nak nan ditanam rumput, insya Allah rumput saja nan tumbuhnya nak, padi tak tumbuh dah. Jadi rumput saja nan adanya, nan padi tak dapat. Inilah sama dengan yang kita kaji dari tadi. Jangan lupa,
bahwa kita sesudah ini akan meninggal, akan memasuki lorong akhirat yang diawali dengan meninggal, mati itu awalnya. Nah, apabila kita sudah meninggal, nah kita membutuhkan keuntungan akhirat. Kok di dunia kau nanti karena ada kayak keuntungan dunia saja kok. Balanjo, piti, nembinting saku, berisi, ada kendaraan, ada rumah, lengkap. Itu memang kebutuhan dunia. Namun kece Allah berwanti-wanti kawa supaya awak kok tetap memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kehidupan akhirat yang baik dan berikan pula aku kehidupan dunia yang baik. Nah, untuk itu meminta jopa mintanya. Marilah kita tetap saja berusaha setiap hari mencari nafkah, tapi jangan lupa sela-sela waktu mencari nafkah itu kita isi dengan zikir, dengan doa, dengan meninggalkan tempat kita berkureh itu ke masjid, sekali-sekali mendengarkan pengajian, membaca Al-Quran, sehingga apa yang kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keuntungan akhirat, ya Allah, dan beri pula keuntungan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.